merasa tidak sanggup. Bagaimanapun kesehatan saya itu lebih penting daripada duit. Ya diselawatin aja, siapa tahu nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Lagi mau masak teman-teman. Tadi udah masakin buat Akong sama majikan. Sekarang Akongnya lagi makan di kamar. Kenapa makannya di kamar kok enggak di ruang makan? Karena di kamar ada AC-nya. Kalau di ruang makan AC-nya itu ada yang dari kamar saya, tapi nggak begitu terasa. Kalau nyampe ruang makan itu nggak kerasa dingin gitu loh. Jadi sekarang Akong makannya di kamar karena AC-nya itu, mejanya itu pas di bawah AC, jadi kerasa dinginnya kayak gitu loh. Sekarang aku mau masak buat diriku sendiri. Sekarang aku mau masak sayur gambas teman-teman. Ini sisa dari majikan, jadi saya ngambil secuil, kemudian tak iris-iris sekalian, udah tak cuci bersih. Terus kemudian ada kobis, ini 1 lembar kobis. Terus sama 2 potong brokoli. Ini juga sisa majikan ya teman-teman. Jadi ngambil sak cuil gitu loh. Jadi dikumpulin. Nanti kan kalau dijadiin satu jadinya banyak. Garam, merica bubuk, penyedap rasa ayam, aduk rata, bawang goreng, incipin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kasinan. Udah selesai masak teman-teman, tapi belum selera makan. Wah, nasi pol ya Allah, ini keringetan semua. Sebenarnya aku itu masih nunggu kirimanku paket, kok belum datang ya. Soalnya ini hari terakhir di minggu ini kiriman paketnya. Maksudnya ada pengiriman itu untuk minggu ini, terakhir hari ini. Jadi kalau hari ini enggak datangnya itu minggu depan, dan aku khawatir itu isinya itu rusak, soalnya panasnya kayak gini. Jadi cuacanya itu kan ada sesuatu di dalamnya yang nggak bisa kena panas. Harusnya dikirim pakai freezer, tapi ya ada kiriman lain yang nggak bisa dikirim pakai freezer gitu. Si malakama ya, jadi dikirim pakai freezer salah, nggak pakai freezer juga salah. Panasnya ya Allah, neng dunia kayak gini iki.
Ini di kamar aja keringetku kayak gini loh, padahal ini AC nyala. Kayak gini. Sumpah banget. Halo teman-teman, sekarang sudah jam setengah 10 dan simbahnya sudah mapan bobok. Jadi hari ini tuh simbah itu alhamdulillah ndak rewel sama sekali, jadi aring banget. Hari ini kan beliau nonton itu ketoprak wayang orang itu yang versi Cina. Jadi itu aring seharian itu ndak ngeroweng, ndak rewel, pokoknya aring kayak gitulah. Nah, hari ini aku tuh seharian nunggu kiriman paket, ternyata itu sampai malam nggak ada nongol sama sekali teman-teman. Jadi nggak datang, wes alamat datangnya minggu depan, wes aku sanksi ini nanti rusak atau enggak isi paketnya itu wes pasrah ngalah lah. Dan satu lagi yang tak tunggu-tunggu akhirnya datang juga, itu pun setelah tak oprak-oprak teman-teman. Ya wes, lera tak oprak-oprak paling yo nggak jebul, nggak merungu, nggak kelihatan hilalnya. Apa itu? Ini dia. Akhirnya gajian teman-teman. Ini pun tadi aku tuh ngomong. Jadi kalau aku nggak ngomong, ya nggak bakalan dikasih. Soalnya alasannya itu lupa selalu. Kepo toh, gajiku berapa ya? Gajiku itu standar normalnya gaji TKW, PRT, sektor informal atau sektor PRT lah, bahasa kerennya, bahasa gaulnya, standarnya itu. Jadi ya normalnya di Taiwan itu gajinya itu 17.000 untuk gaji pokok dan disertai lemburan. Lemburannya itu setiap bulan tidak sama ya, tergantung hari minggunya ada berapa. Jadi kalau hari minggunya ada 4, itu biasanya gaji lemburnya itu ditambahi 567 NT dikali 4. Tapi kalau hari minggunya itu ada 5, ya berarti ya 567 tadi dikalikan 5. Kalau hari minggunya ada 5, otomatis gajinya ya lebih banyak dari yang minggunya ada 4. 567 itu kalau di kursan kurang lebih ya sekitar 250 atau 300-an ribu lah ya, kurang lebih segitu. Hari ini kurs hari ini 517 ya, tinggal dikalikan saja lah teman-teman. Nah, ini gajianku dimasukkan ke dalam amplop mbuh sama si bos. Tak hitung yo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dan lebihannya 250 NT karena bulan ini saya hanya mendapatkan 4 hari minggu, jadi saya lemburannya cuma 4 kali ya teman-teman. Ini kalau dikurskan berapa ya, silakan dihitung sendiri. 517.000 per ya Allah, 517 NT itu astagfirullah angel men. 1 NT nya itu harganya 517 rupiah. Jadi kalau 17.250 NT itu berapa rupiah ya, tinggal dikalikan saja. Terus kalau ada teman-teman yang bertanya, kok Mbak kok si A itu gajinya segini, Mbak kok si itu gajinya segini, kok enggak sama, gimana? Jadi di Taiwan itu gajinya yang menurut aturan pemerintah itu memang 17.000 gaji pokok ya teman-teman. Kalau yang dapat itu gajinya yang gaji lebih itu biasanya negosiasi sendiri sama majikan. Jadi kayak kemarin aku ditawarin untuk merawat anaknya Simbah yang nomor 3, itu saya ditawarin tambahan gaji 10.000 NT, kurang lebih ya sekitar 5,5 jutaan lah kalau uang rupiah per bulannya, yaitu tambahannya. Tapi saya tolak karena ya
saya merasa tidak sanggup ngopeni akong saja kadang keteteran, apalagi ngopeni 2 orang. Saya merasa tidak sanggup. Bagaimanapun kesehatan saya itu lebih penting daripada duit. Terus kalau selain negosiasi dengan majikan itu, ada juga yang melakukan sistem direct hiring atau kayak perpanjangan, kayak kontrak tapi nggak pakai agensi ya teman-teman. Jadi ya perpanjangan kontrak mandiri tanpa agensi. Jadi nyarinya majikan itu biasanya di bursa kerja, atau biasanya itu majikan lama yang memperpanjang kontrak sama mbaknya itu tanpa menggunakan agensi. Jadi gajinya itu lebih banyak karena nggak ada potongan agensi kayak gitu. Dan biasanya kalau yang pakai sistem DH itu gajinya juga negosiasi lagi sama majikan, jadi nggak ngikut gaji pokok yang 17.000. Ada yang dapat gaji pokok 23.000, ada yang dapat gaji pokok 25.000, ada yang 30.000 juga ya, tergantung rezekinya masing-masing orang. Itu rezekinya beda-beda, jadi nggak boleh cemburu. Kalau si itu perpanjangan kontrak di majikan yang sama kok dapat gaji 30.000, belum lembur, kok enak temen, yang aku yang kerja di sini seumpamanya ini ikut majikan ini sudah 10 tahun juga sama-sama nggak pakai agensi, kok dapatnya cuma segini. Jadi nggak boleh gitu, soalnya rezeki orang itu beda-beda. Ada yang rezekinya umpamanya gajinya 17.000 tapi uangnya itu nyantel sembarang barang, bisa beli tanah, bisa beli kendaraan, bisa beli rumah, bisa bangun rumah, atau yang lainnya ada. Ada juga yang gajinya puluhan ribu, yang di atas 20.000, 25, 30, tapi malah nggak dapat apa-apa karena kebutuhannya ya banyak. Kadang nggak hanya nyukupin dirinya sendiri, tapi nyukupin adik-adiknya, nyukupin orang tuanya, anaknya, suaminya, atau bayar hutang sana sini. Ya setiap orang itu nggak sama masalahnya, jadi jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain agar bahagia selalu, seperti itu. Jadi semua orang itu ada masanya sendiri-sendiri. Misal si ini umur segini kerja di Taiwan segini tahun, sudah bisa bangun rumah, sudah bisa beli sawah, sudah bisa beli mobil dan lain sebagainya. Kok aku yang sekian tahun di sini kok masih belum dapat apa-apa? Nggak boleh kayak gitu, karena setiap orang itu punya masanya sendiri-sendiri, ada waktunya kok. Yang penting kalau kita tahu seumpamanya ada teman kita yang sudah bisa beli tanah, ada teman kita yang sudah bisa beli rumah, sudah bisa bangun usaha atau dan lain sebagainya, itu ya disolawatin aja, disolawatin sambil berdoa dalam hati, semoga aku segera bisa menyusul. Sering-sering berdoa, nanti Gusti Allah ngijabahi kok, nanti doanya dikabulkan kok lama-lama. Yang penting kan kita sudah ikhtiar, jangan lupa berdoa dan jangan sombong, karena sombong itu tidak baik ya. Jadinya pokoknya kalau temannya dapat yang sudah bisa ini bisa itu, jangan cemburu lah. Intinya kalau kita lihat teman sudah sukses ya diselawatin aja, siapa tahu nanti suksesnya nular ke kita. Pokoknya ya perbanyak ikhtiar dan perkuat doa kayak gitu. Ya sudah teman-teman, saya ngocehnya sekian dulu, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Saya mau mandi dulu, sekarang sudah hampir jam 10. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.